Oke, Bismillah. Sudah ini ya? Nggak ada perubahan kan suaranya? Sudah tidak ada ya, Syekh? Ya, baik. Bismillah. Kita lanjut lagi. Terakhir, anak cek rekaman sampai wadadilul mutahayyirin. Oke. Berarti kita sambung lagi. Wa huwa hablullahil matin wassiratul mustaqimi wa nurul hadi ilal haqqi wa ilal tariqil mustaqim. Ya, dan Al-Quran ini adalah tali Allah yang kuat, tali Allah yang kokoh, wasiratul mustaqim, dan juga jalan yang lurus, ya, wa nurul hadi, dan juga cahaya petunjuk ya kepada kebenaran, ilal haq wa ila tariqil mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi Al-Quran ini ya tentu sebagai firman Allah ya yang menyambungkan kita supaya bisa berjalan di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus sebagai petunjuk ya kepada kebenaran begitu ya. Nah, Fihi nabaun ma qablakum wa hukmu ma bainakum wa khabaru ma ba'dakum. Ya. Di dalamnya, di dalam Al-Qur'an ini terdapat kabar ya. Nah, terdapat berita-berita ya. Apa-apa yang sebelumnya dan menjadikan hukum ya, memberikan hukum di antara kalian yaitu umat manusia, wa khabarun ma ba'dakum, dan memberikan kabar ya, atau memberikan kabar nanti setelah kalian, maksudnya menjelaskan tentang apa saja yang akan terjadi nanti begitu ya Mbak ya. Ya terutama di hari akhir ya. nah, Nah, penjelasannya cukup jelas di dalam Al-Qur'an ya. Oke, wa huwal faslu laisa bil hazli. Ya. Dan ini jadi pemisah ya. Pemisah antara ya yang satu dengan yang lain. Ya, artinya yang memberikan arahan lah ya gitu ya. Memberikan pembeda begitu ya. Antara yang baik yang benar, yang jalan yang benar, jalan yang batil gitu ya. Man tarakahu min jabbarin, dan barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an ya dengan dengan sombong, qasamahullah, maka Allah memberikan semacam hukuman lah ya gitu ya. nah, Atau memberikan sanksi bagi orang yang meninggalkannya ya. Wa man ibtagal huda min ghairihi, dan barang siapa yang mengambil petunjuk dari selain Al-Qur'an, adallahullah, maka Allah menyesatkannya. Man qala bihi, barang siapa yang berkata dengannya ya, sidqun, maka dia telah benar ya, karena firman Allah itu tentu adalah dari zat yang maha benar dan firman-Nya tentu benar, maka barang siapa yang berkata dengan Al-Qur'an tentu dia orang yang benar ya. Wa man da'a ilaihi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang menyeru kepadanya, menyeru kepada Al-Qur'an untuk mengambil petunjuknya dan meninggalkan larangannya, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Jadi kalau kita mendakwahkan Al-Qur'an, tentu kita mendakwahkan ya kepada jalan yang lurus. Oke, suaranya masih normal Mbak atau ada perubahan? masih jelas ya, Syekh. Alhamdulillah. Ya. Dari beberapa hari yang lalu agak error ini, nggak tahu mic-nya atau koneksinya gitu. Khawatir berubah ya. Nanti kalau suaranya berubah, bilang aja Mbak. Nah, ya, Syekh. Ya, baik. Terkait dengan keutamaan Al-Quran, ada yang mau ditanyakan Pak? Dan apa motivasi untuk mempelajarinya dan mendakwahkannya ya, dan mengajarkannya? Ada yang mau ditanyakan Pak? Belum ya, Syekh. Belum dulu ya. Baik, berarti kita lanjutkan lagi. Fadlu tilawatil Quran, keutamaan atau fadilah membaca Al-Quran. Inna min ajalil ibadati
wa 'azamil qurbati ilallahi subhanahu wa ta'ala tilawatul Qur'anil Karim. Sesungguhnya di antara yang sebaik-baiknya ibadah dan seagung-agungnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Qur'an Karim, ya. Faqad amara Allah Subhanahu wa taala biha fi qoulihi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, dengan Al-Qur'an ini pada firman-Nya, yaitu faqra'u ma tayassara, maka bacalah oleh kalian apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi ini perintah bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an dan memberikan kemudahan tentu di dalam Al-Qur'an ini, baik untuk dibaca ataupun dihafal. Ya, alhamdulillah. Kama amara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Umamah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan, ya, dengan hal ini, yaitu membaca Al-Qur'an, ya, sebagaimana dalam riwayat Abu Umamah haitsu qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Umamah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Ya. Oke, ini motivasi yang pertama, artinya Al-Qur'an itu sudah dimudahkan dan juga diperintahkan kita untuk membacanya, ya, dan senantiasa menyuruh kita untuk selalu membacanya, ya. Nah, karena Al-Qur'an ini nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, ya, pemberi syafaat. Ya, jadi nanti Al-Qur'an akan datang dengan memberikan syafaatnya, ya, kepada kita. Walaupun ada yang berbeda pendapat apakah Al-Qur'annya atau amalannya, ya. Ya Allah alam, kalau ya ini ya amalannya tentu amalan membaca Al-Qur'an, ya, karena di sini kan iqra'u, ya. Ya, if'alu kan gitu, ya, melakukan, bacalah gitu, ya. Nanti amalannya itu, ya, nanti akan memberikan kita syafaat, atau menurut tafsiran lain atau syarah yang lain, itu Al-Qur'annya yang akan memberikan syafaat kepada kita, ya. Ya, yang jelas intinya bagi pembaca Al-Qur'an itu diberikan syafaat khusus, ya, itu dengan amalan dia terkait dengan Al-Qur'an itu, ya. Oke, wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini motivasi yang besar, ya. Artinya sebaik-baik kita adalah pertama orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan juga keduanya adalah mengajarkannya. Jadi kalau ya sudah belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya, tentu ini adalah sebaik-baik manusia, ya. Nah, maka ini tentu jadi motivasi untuk kita senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, ya, baik mengajarkan, baik belajar maupun mengajarkannya, seperti itu. Dan kalau bisa menggabungkan keduanya. Maka sebetulnya mau sampai kapanpun belajar Al-Qur'an itu nggak ada hentinya, Pak, sebetulnya, ya. Ya, hanya saja mungkin beda bentuk aja. Nah, gitu, ya. Ya, contohnya seperti kalau anak dulu datang hadir, cuman karena sekarang nggak mungkin, ya minimal ya online lah, gitu, ya. Belajar terkait dengan tafsirnya, terkait dengan, ya, murojaah lagi lah, begitu, ya. Nah, itu masih tetap, gitu, ya. Nah, mudah-mudahan Mbak Nisa juga sama, nanti bisa terus senantiasa dekat, belajar plus mengajar, ya, seterusnya. Ini memang di antara contoh para ulama kita, ya. Jadi tidak pernah berhenti untuk terus belajar, gitu, dan juga mengajar, ya. Kemudian wa an ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa
wa yata'ta ya, wa huwa yatata'ta fihi wa Iya, huwa tak. alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir ya dengan bacaan Al-Qur'annya, dia bersama malaikat yang mulia lagi dekat. Dan orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia terbata-bata ya, wa huwa alaihi syaqun, dan juga dia mengalami kesulitan ya dalam membacanya karena masih proses belajar begitu ya. Nah, Nah, awal belajar lahu ajron, maka dia mendapatkan dua pahala. Dua pahalanya apa? Ya kalau dari penjelasan para ulama ya, pahala pertama usahanya begitu ya. Nah, kemudian juga dari pahala membacanya begitu. Jadi dapat dua pahala. Oh, berarti enak dong kalau yang ini yang terbata-bata dapat dua pahala. Ya enggak, itu tuh lebih lebih ini ya, lebih mulia yang masafaratil kiramil bararah. Itu yang lebih utama. Karena dengan malaikat bersama dengan malaikat yang mulia lagi dekat, itu kan berarti kita mendapatkan penjagaan dan tentu mendapatkan apa ya istilahnya kebaikan ya dari dekatnya kita dengan para malaikat. Itu lebih ya, kebaikannya lebih daripada orang yang hanya membaca kemudian dia ya tak wa syakun alaihi ya, dia terbata-bata sulit membacanya. Oke, makanya didahulukan yang wahwa mahirun bihi ya. Oke. Kemudian wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini hadis yang populer ya, cukup populer terkait dengan apa? Ganjaran ya, membaca Al-Qur'an. Baik, terkait dengan apa namanya? Pahala dari setiap huruf di dalam Al-Qur'an ya, Mbak. Ya, barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan. Dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 ya. Oke. Saya tidak berkata, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya ada 3 huruf di situ kan. Gitu ya. Nah, di sini diberikan motivasi juga untuk senantiasa membaca Al-Quran, dikarenakan satu huruf dari Al-Quran saja itu sudah mendapatkan satu nilai pahala kebaikan. Dan bahkan pahala kebaikannya itu bisa dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ini maksudnya gimana, Bang? Satu kebaikan katanya satu huruf, tapi bisa dilipat gandakan. Ini gimana? Pernah dengar nggak penjelasannya? Kalau pernah dengar kayaknya ya, Syah. Jadi satu huruf itu dapatnya 10 pahala ya? Nah, gitu. Untuk semua yang membaca atau gimana? Nggak tahu paling itu. Nah, ya. Baik. Jadi bisa dilipat gandakan menjadi 10 itu memang bagi tentu yang bagus ya, Pak ya. Nah, kalau yang mungkin agak kurang sedikit makhrajnya atau lafaznya, maka dia juga mendapatkan kebaikan, akan tetapi tidak sesempurna tentunya ya dengan yang mahir gitu ya. Karena kalau dengan hadis sebelumnya man qara'a ya apa tadi? Alladzi yaqra'ul Qur'ana, alladzi yaqra'ul Qur'ana huwa mahirun bi. Maka ini yang mahirun bihi ini tentu yang paling utama gitu ya. Maka dia bisa dilipat gandakan sampai 10 kali lipat gitu ya. Nah, kalau yang kurang-kurang itu tentunya apa namanya? Ya disesuaikan gitu ya. Jadi tentu beda antara yang mahir dengan yang tidak. Ini sebenarnya jadi apa namanya? Ya jadi acuan juga supaya kita membaca itu maksimal gitu ya. Baca itu maksimal. Jadi jangan hanya sekedar asal baca gitu ya. Nah, makanya ketika ditafsirkan yang apa? Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an dengan tartil, itu kan perintahnya memang tartil ya, tapi semua orang kan tidak sama tingkat tartilnya gitu ya.
Mungkin ada yang masih makhrajnya belum bisa, sifatnya belum bisa, gitu ya. Nah, maka tentu itu mendapatkan pahala sesuai dengan nilai usahanya, ya. Makanya disebutkan ini, Mbak, al jaza'u min jinsil amal, itu kaidahnya ya, disebutkan oleh para ulama. Al jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan usaha gitu. Ya, sesuai dengan usahanya, ya. Maka di sini pun sama ya. Jadi dilipat gandakan jadi 10 itu ya nanti disesuaikan dengan usahanya ya. Nah, usaha yang maksimal tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi tetap aja ya, bukan berarti baca Quran terus nggak dapat pahala sama sekali ya. Kalau memang betul ya artinya niatannya ikhlas kepada Allah. Tapi kalau niatannya ya untuk pamer ya, alam kita nggak tahu niat masing-masing gitu ya. Baik yang tampil di YouTube barangkali gitu kan dengan bacaan Al-Qur'annya gitu kan. Ataupun yang tampil di depan forum gitu ya. Nah, kita husnudzon aja lah, itu mudah-mudahan niat ikhlas kepada Allah, apalagi yang bagus-bagus bacaannya kan sayang kalau sampai niatannya tidak ikhlas kepada Allah ya. Nah, itu kan ya, kalau itu baru dikatakan sebagai tidak mendapatkan sama sekali pahala kan gitu ya, karena dia apa namanya syirik ya dalam apa namanya niat begitu kan, ya syirik kecil lah, syirkun asghar ya pamer gitu. Nah, itu tentu akan menghapuskan pahala. Tapi kalau yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya, maka tetap akan mendapatkan kebaikan. Ya. Ya, man qara harfan min kitabillah, maka dia mendapatkan pahala kebaikan. Walaupun hanya sekedar 1 atau 2 gitu ya dilipat gandakan ya. Atau bahkan mudah-mudahan sampai mendekati 10 gitu ya itu. Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi tetap akan mendapatkan kebaikan. Ya. Karena kadang suka ada juga yang nanya, saat ini kalau nggak sesuai tajwid apa dapat pahala gitu. Ya insya Allah dapat gitu. Kalau dapat. Cuman kalau bacanya bertajwid sesuai dengan tajwid, maka tentu nilainya plus gitu ya. Bi asyri amsalihha, dilipat gandakan sampai 10 kali lipat seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang kurang ya otomatis ngikutin ya. Itu kurang juga tentunya ya. Oke. Masih cukup Mbak ya? Insya Allah cukup ya, Syekh. Masih cukup ya? 5 menitan lagi ya. Kaifa wasal al-Qur'an ilaina? Kaifa wasal al-Qur'anu ilaina? Bagaimana Al-Qur'an itu sampai kepada kita? Bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ummatin ummiyatin ya. Rasulullah SAW diutus kepada umat yang ummi, yang memang tidak bisa baca tulis ya, biasanya terkenalnya ummi ya. La taktubu wa la tahsibu wa la takadu ta'riful kitabati illa killatin qalilatin fi jaziratil arabi araful khatta wal kitabata qabla al ba'tsah. Nah, jadi Rasulullah SAW diutus kepada umat yang tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung ya, tidak mengetahui sama sekali ya, wala takadu ta'riful kitabat. Jadi nggak bisa bagaimana sih cara menulis itu, tulisan itu. Illa killatin, ya kecuali sedikit saja. Qalilatin, qalilatin, dikit banget gitu. Ya, fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Ya, yang mengetahui tentang khat dan kitabah begitu ya, tentang tulisan ya. Sebelum diutusnya Nabi SAW. Di antara mereka yang sudah mahir ya, yaitu ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi Khulafaur Rasyidin itu sudah bisa baca tulis ya, dari sebelumnya. Wa Talha dan Talha bin Ubaidillah, kemudian Abu Sufyan bin Harb dan anaknya Muawiyah. Abu Sufyan ini yang itu ya, Mbak, yang masuk Islam di akhir-akhir masa Nabi SAW ya. Nah, permusuhannya ini ya sangat-sangat kuat kepada Nabi SAW. Tapi ternyata beliau sudah memiliki kemahiran menulis. Iyalah kan jadi ini ya, jadi pimpinan ya. Bani Quraisy juga sempat ya. Nah, kemudian putra beliau Muawiyah ini sebagai salah satu penulis wahyu ya. Wa'aban bin Sa'id ini juga sama penulis ya. Kemudian Wa'ala bin Al-Hadrami, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As dari Ahlu Makkah. Nah, ini ya. Kemudian Amr bin Sa'id, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Nah, ini kalau Zaid bin Sabit tentu adalah yang
yang menjadi kepercayaan Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan juga sampai menunjuk ya sebagai ketua tim penulis wahyu, ya penulis ulang wahyu. Dan juga Munzir bin Amr dari ahli Madinah, dari penduduk Madinah. Ya, artinya banyak sih sebetulnya, cuman kalau dibandingkan dengan orang Arab atau di Jazirah Arab itu ya sedikit banget gitu ya. Seperti itu. Bahkan Nabi SAW pun ummi ya, artinya nggak bisa baca tulis. Nah, baik. Kemudian wabaqiyatul kitabati mahsuratan fi afradi qalailu ila an hajara Nabi SAW ila Madinah. Dan tersirsalah ya, artinya masih ada peninggalan ya, dan masih ada ya, sebentar Mbak ya, ada Nah, ya Syekh. kita lanjut lagi Mbak ya. Nah, ya Syekh. Ya, kemudian wabaqiyatul kitabatu mahsuratun fi afradi qala'ili ila an hajar Nabi SAW ilal Madinati. Nah, kemudian di masa Mekah juga masih terbatas ya untuk penulisan itu, kecuali pada perorangan ya. Ya, diantaranya kita tahu tentang kisahnya Umar bin Khattab ya. Ketika beliau masuk Islam kan sempat melihat tulisan-tulisan ya Al-Quran ya. Kemudian kalau paling banyak atau mayoritas itu ya tentu dihafal oleh kaum muslimin yang masa awal-awal ya, para sahabat yang awal-awal seperti itu. Ya, sampai masa Nabi SAW hijrah ke Madinah. Fasaja alal kitabati wa hasa ala ta'limiha hatta innahu ja'ala muqabila fikakun asirun wahidun min asra Quraisyin fi Badrin an yu'allima asyrata min sibyanil Madinati wa bidzalika rajat sauqul kitabati fil mujtama'il islami. Nah, kemudian setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka beliau memberikan semangat ya untuk menulis dan juga mempelajari bagaimana cara menulis. Sampai beliau menunjuk ya sebagian orang Quraisy ataupun juga tawanan perang ya, tawanan perang dari perang Badr ya pada waktu itu yang pandai menulis. Mereka kalau di kisahnya di sirah itu mereka akan dibebaskan, tapi dengan syaratnya apa? Mengajari baca tulis gitu ya. Mengajari baca tulis. Jadi bagi tawanan perang yang memiliki keahlian dalam bidang tulis menulis, maka dia tebusannya adalah dengan mengajari kaum muslimin baca tulis. Nah, seperti itu ya. Maka sampai ada sekitar 10 orang ya, anak-anak ataupun remaja yang memang diminta ya untuk belajar seperti itu ya. Nah, kemudian hal itu menjadi semakin semakin bertambah dari yang sudah belajar, kemudian juga dia mengajarkan lagi terus begitu, sehingga semakin banyaklah masyarakat Islam ya, mujtama' al-Islam yang memiliki keahlian tulis menulis. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kaum muslimin di Madinah tentu sudah semakin banyak yang memiliki keahlian baca tulis gitu ya. Kalau di fase Mekah ya tadi hanya istilahnya bangsawan-bangsawan saja yang dia belajar tentu ya. Tapi kalau seperti budak ya ataupun ini ya sangat jauh harapannya dari pandai menulis begitu ya. Tapi kalau yang bangsawannya ya rata-rata memang belajar tulis menulis ya. Makanya kenapa diantaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, tentu itu orang-orang yang istilahnya level atas lah gitu ya. Nah, itu memiliki kemampuan untuk baca tulis. Tapi untuk Nabi SAW sendiri nggak belajar ya Mbak ya, bukan berarti bisa nyuruh doang terus nggak belajar itu enggak ya. Nah, memang Nabi SAW itu
ya memang sudah dijadikan oleh Allah sebagai ummi, dan itu justru sebagai apa? Bukti bahwa Nabi SAW itu menyampaikan wahyu itu bukan berdasarkan copy paste ya, bukan dari copy paste kitab suci Al-Quran yang dulu, nah seperti itu ya. Dan juga kalau melihat dari sisi aktivitas ya Mbak ya, dari sisi aktivitas sendiri beliau kan ya nggak sempat lah kalau dibilang suruh baca tulis begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, harus mempelajari sendiri gitu kan. Terus ya nggak sempat gitu kan, karena kebutuhan yang lebih besar dari itu masih sangat banyak gitu ya. Belum lagi beliau juga punya keluarga kan gitu ya. Nah, istri sampai berapa Mbak? Istri beliau tuh 9 ya? ya yang masyhur 9, tapi ada lagi 3 lagi yang tidak dikenal, itu sampai 11 lah ya kurang lebih. Kalau di beberapa kitab sirah itu ya. Kalau nggak salah di Sirah Rahiqul Maktum juga ada itu sampai 11 ya kalau nggak salah. Ya, atau bahkan ada yang bilang lebih gitu ya. Ada yang plus budak beliau gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi beliau punya keturunan atau punya anak itu dari istri pertama saja, yaitu Ummul Mukminin Khadijah ya. Nah, sedangkan kalau dari istri-istri yang lain ya mungkin sudah jadi takdir Allah ya. Ada tapi ya meninggal gitu ya. Nah, yang selebihnya lagi nggak ada keturunannya seperti itu ya. Ya tapi tetap istilahnya Rasulullah SAW kan dengan jumlah istri yang sekian tentu ya tiap hari juga sibuk nih ngurusin umat, ngurusin keluarga, nah gitu kan. Jadi ya artinya dalam hal ini untuk baca tulis itu memang nggak bisa fokus gitu ya Nabi SAW di situ. Tapi itulah justru menjadi mukjizat Al-Quran seperti itu ya. Baik, jadi itu pertama Al-Quran turun kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk belajar baca tulis, kemudian nanti menjadi penulis wahyu begitu ya, diantaranya yang jumlahnya sampai sekitar 40-an sahabat totalnya gitu ya, untuk sahabat penulis wahyu. Tapi yang paling masyhur, yang paling dipercayai adalah sahabat Zaid bin Sabit ya. Baik, karena beliau memiliki kecerdasan, belajar juga kalau nggak salah cuma sebentar ya, berapa hari saja kemudian sudah pandai gitu ya untuk keahlian tersebut. Sehingga beliau sangat dipercaya oleh Nabi bahkan sampai masa Khulafaur Rasyidin untuk mengumpulkan wahyu. Seperti itu Mbak. Mungkin sementara sampai ini dulu Mbak ya. Insyaallah. Ya, Syekh. Ini udah lebih dari 15 menit juga nih. Ya, insyaallah kita sambung lagi nanti di pertemuan berikutnya, atau ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang ditanyakan Mbak? Afwan, kan Syekh tadi merekam ya? Iya. Boleh nanti Ana minta rekamannya ya Syekh? Boleh. Nah, alhamdulillah. Boleh. Ana sengaja maksudnya biar kayak tadi kan misalkan lupa sampai mana gitu ya. Itu kan bisa ini apa namanya? Bisa dicek ulang gitu ya sampai mana. Nah, ini kalau sekarang gampang sudah sampai akhir dari ini ya. Kaifa wasal Quran ilaina ya. Berarti insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita batul Quran fi ahdin Nabi fi ahdin nubuwah ya insyaallah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk yang pertemuan selanjutnya boleh Ana yang baca ya Syekh untuk latihan. Oh iya. Nah, benar-benar. Ana ingatnya kemarin karena belum ada persiapan ya. Iya. Kalau yang lain emang yang ngaji yang baca gitu. Karena kalau Ana terus ya Ana doang ntar yang bisa bacanya. Ya, jadi siap ya insyaallah pertemuan berikutnya, Mbak. Insyaallah ya, Syekh. Jadi buka-buka aja lagi kamusnya, terus nahwu sorofnya gitu ya. Jadi ini bacanya apa gitu ya. Nah, nggak apa-apa nanti kalau ada yang keliru nanti Ana luruskan aja, dan nggak mungkin kan semuanya salah juga kan, pasti ya lebih banyak yang betulnya daripada yang kelirunya lah. Insyaallah. Ya, jadi nanti pertemuan selanjutnya Mbak ya disiapkan. Insyaallah. Kan kebetulan buku ada, jadi bisa dikasih tanda kan, misalkan doma, fathah, kasroh, sukun gitu ya, di situ ya. Alhamdulillah. Oke, ya, insyaallah nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita dimudahkan untuk lanjut lagi yang Taisir Rahman ya Mbak. Baik, cukup atau ada lagi? Sudah itu saja ya Syekh. Baik, ya, apa ya Mbak ya, jadi ini tapi mudah-mudahan bisa fleksibel ya Mbak ya kalau hari Ahad ya. Jadi maksudnya kalau ada halangan, ya
Kalau ada halangan jadi bisa digeser dikit-dikit lah. Mungkin agak siangan dikit gitu ya. Nah, Oke, karena kadang-kadang hari Ahad ada aja keperluannya gitu. Oke. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.